Daftar 6 orang terkaya di Indonesia tahun-tahun 2024. Melansir salah satu majalah internasional terpercaya di seluruh dunia yakni Forbes, terdapat beberapa orang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan yang luar biasa hingga membuat siapapun takjub. Kekayaan orang-orang tersebut tercatat oleh Forbes berdasarkan gabungan dari tingkat pendapatan ekspor, indeks saham, serta kekayaan bersih secara kolektif yang dimiliki oleh mereka. Masuknya tokoh-tokoh ini ke dalam daftar beberapa orang terkaya pada tahun 2024 ini terlihat melalui naiknya kekayaan mereka, yang mana salah satunya memiliki kenaikan kekayaan yang sangat melesat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Perilisan peringkat orang-orang terkaya tahun ini, menurut Forbes, ditentukan sesuai perolehan data yang diambil pada 2 Januari tahun 2024. Berdasarkan hal itulah, maka inilah 6 orang terkaya di Indonesia yang dapat kamu lihat melalui daftar berikut ini. 1. Prajogo Pangestu. Menjadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia, Prajogo Pangestu merupakan sosok yang viral karena mengalami lonjakan kekayaan drastis dan signifikan terutama sejak tahun 2022. Lonjakan kekayaan drastis yang dialaminya pun tercatat mencapai lebih dari 900%, sehingga berhasil membuat bos Bayan Group dan bos Jarum tergeser dari peringkatnya. Sebagai orang terkaya di Indonesia, Prajogo Pangestu memiliki beberapa perusahaan yang menjadi sumber kekayaannya, seperti PT Barito Pacific Tbk BRPT, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk TPA, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk CUN, dan PT Barito Renewables Energi Tbk BREN. Sesuai berbagai perusahaan yang dimilikinya, Prajogo Pangestu diketahui memiliki usaha yang berfokus pada pulp dan kertas, petrokimia, pertambangan, serta energi terbarukan. Dari keempat perusahaan yang telah disebutkan, PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk adalah perusahaan yang sahamnya mengalami peningkatan secara drastis mencapai 4.799,64% pada Desember tahun 2023, meskipun baru saja IPO di Bursa Efek pada Maret tahun 2023. Memiliki peningkatan kekayaan sebesar 48,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 761,935 triliun rupiah pada tahun 2023, kekayaan Prajogo pada tahun 2024 telah meningkat menjadi 54,4 miliar dolar Amerika atau setara dengan 841,75 triliun rupiah. 2. Loh Tuk Kuong merupakan pengusaha yang lahir di Singapura pada tahun 1948. Loh Tuk Kuong merupakan orang terkaya kedua di Indonesia dengan kekayaan yang dimilikinya pada tahun 2024 ini berjumlah 28,3 miliar dolar Amerika atau setara dengan 437,88 triliun rupiah. Sebagai salah satu pengusaha terkaya di Indonesia, perusahaan yang menjadi sumber utama kekayaan serta membuat Loh Tuk Kuong dikenal oleh masyarakat Indonesia adalah PT Bayan Resources Tbk BYAIN. PT Bayan Resources Tbk miliknya ini adalah salah satu perusahaan terpercaya yang bergerak di industri pertambangan batu bara karena punya kinerja cemerlang selama bertahun-tahun. Selain PT Bayan Resources Tbk, ada pula perusahaan lain milik Loh Tuk Kuong yang juga menjadi sumber kekayaannya, yakni Tevarer Pipe Company, Samindo Resources, Mitis Energi, dan Vauxhall Electric. 3. Robert Budi Hartono. Sebagai pemilik dari PT Jarum, yaitu salah satu perusahaan rokok terkenal dan terkaya di Indonesia, Robert Budi Hartono berada di peringkat ketiga sebagai orang yang paling kaya di Indonesia dengan adiknya yaitu Michael Bambang Hartono berada di peringkat keempat. Menjadi perusahaan yang diwariskan oleh ayahnya yang bernama Uy Guan, PT Jarum memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di beberapa industri seperti perbankan, telekomunikasi, elektronik, hingga retail. Dari berbagai anak perusahaan yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono dan adiknya, PT Bank Sentral Asia Tbk adalah perusahaan paling terkenal dan penghasil banyak kekayaan setelah PT Jarum yang merupakan perusahaan induk dan sumber kekayaan utama mereka.
Berdasarkan data yang diperoleh oleh majalah Forbes, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Robert Budi Hartono adalah sebesar 26 miliar dolar Amerika atau setara dengan 402,3 triliun rupiah. Sebagai informasi, PT Djarum tidak pernah IPO di Bursa Efek meskipun telah menjadi salah satu perusahaan terkaya di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa anak perusahaan dari PT Djarum yang IPO di Bursa Efek seperti PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA, PT Sarana Menara Indonesia Tbk TWOA, PT Global Digital Niaga BELI, PT Solusi Tunas Pratama Tbk SUPR, dan PT Supraboga Lestari Tbk RANC. 4. Michael Bambang Hartono merupakan adik dari Robert Budi Hartono. Michael Bambang Hartono juga merupakan pemilik dari PT Djarum yang juga masuk ke dalam daftar orang terkaya di Indonesia. Berada di peringkat keempat, kekayaan yang dimiliki oleh Michael Bambang Hartono berjumlah sebesar 24,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 385,28 triliun rupiah pada tahun 2024. Berdasarkan sejarahnya, PT Djarum diketahui dapat menjadi salah satu perusahaan konglomerat terkaya di Indonesia adalah sejak kepemimpinan Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono. Oleh itu, meski PT Djarum adalah perusahaan yang dibentuk oleh ayah mereka yakni Iyu Iguan, terdapat sebagian orang yang menganggap kalau perusahaan tersebut sejak awal dibentuk oleh kedua bersaudara ini. 5. Sri Prakasa Lohia masuk ke dalam peringkat kelima. Dalam daftar ini, Sri Prakasa Lohia adalah seorang pengusaha di Indonesia yang berasal dari India, membangun dan memiliki perusahaan bernama PT Indorama Synthetics Tbk sejak tahun 1976 dan lalu berkembang menjadi Indorama Corporation. Sri Prakasa Lohia memfokuskan perusahaannya ini bergerak di industri tekstil dan petrokimia. Melansir dari Forbes, jumlah kekayaan yang dimiliki oleh Sri Prakasa Lohia ini adalah sebesar 8,7 miliar dolar Amerika atau setara dengan 134,61 triliun rupiah pada tahun 2024. 6. Khairul Tanjung sebagai salah satu pengusaha yang terkenal karena banyak diberitakan, Khairul Tanjung pun juga menempati peringkat ke-6 dalam daftar ini. Khairul Tanjung memiliki beberapa perusahaan yang bergerak di beberapa industri seperti keuangan dan perbankan, penyiaran, retail, hingga properti. Dari beberapa perusahaan yang dimilikinya, Citicorp adalah sumber kekayaan utama bagi Khairul Tanjung. Bergerak di industri penyiaran, Citicorp telah menaungi beberapa media ternama di Indonesia seperti Trans TV, Trans 7, Detik.com, CNN Indonesia, hingga CNBC Indonesia. Menjadi perusahaan industri penyiaran, Citicorp pemilik Khairul Tanjung ini mengakuisisi dua perusahaan tertentu yang masing-masing bergerak di industri retail yakni PT Carrefour Indonesia dan industri asuransi yakni PT Asuransi Republik. Usai mengakuisisi PT Asuransi Republik, Khairul Tanjung mengubah nama perusahaan itu menjadi PT Asuransi Umum Mega. Berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan-perusahaan milik Khairul Tanjung, jumlah kekayaan yang dimilikinya diperkirakan sebesar 5,6 miliar dolar Amerika atau setara dengan 86,65 triliun rupiah. Bila mencari tahu informasi lebih mendalam dari keenam orang tersebut, kamu akan menemukan pula bahwa investasi juga merupakan salah satu sumber dari kekayaan yang mereka miliki. Meski tidak harus menjadi orang yang luar biasa kaya seperti mereka, kamu juga perlu melakukan investasi jika ingin memperoleh keuntungan tambahan di luar penghasilan yang dimiliki sekarang. Investasi memiliki berbagai macam, salah satunya investasi berupa permodalan usaha bagi perorangan maupun perusahaan. Jika ingin melakukan investasi permodalan bagi usaha UKM dan UMKM secara online, Amarta adalah salah satu platform P2P lending yang bisa kamu pilih. Sejak berdiri, Amarta fokus memberdayakan perempuan di pedesaan agar menjadi pengusaha UMKM yang mandiri dan sejahtera. Hingga saat ini, Amarta telah berhasil menghubungkan pendana lender dan mitra usaha borrower dengan total dana tersalurkan per Maret tahun 2024 sebesar 17,3 triliun rupiah.
kepada lebih dari 2,1 juta mitra perempuan pengusaha mikro di lebih dari 42.000 desa. Banyak dampak juga yang telah diciptakan dari komunitas ini, mulai dari terbukanya lapangan pekerjaan baru hingga pendidikan yang layak bagi anak-anak mereka. Kamu bisa modelin usaha mikro mulai dari Rp100.000 saja, serta mendapatkan imbal hasil hingga mencapai 15% flat per tahunnya.